Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mulai berubah. Terkadang perubahan itu bisa sedikit tidak nyaman atau bahkan aneh. Kita merasakan sakit yang aneh di tempat baru, kita tumbuh setinggi 1 kaki dalam semalam, rambut tumbuh di tempat baru dan rontok dari tempat lain. Entah itu pubertas atau hanya proses penuaan, sepertinya tubuh manusia tidak pernah kehabisan cara untuk mengejutkan kita. Tapi kejutan-kejutan itu benar-benar normal dan diperkirakan sebagai bagian dari kehidupan. Kecuali jika kamu seorang pemuda yang tubuhnya berubah dalam semalam menjadi sesuatu yang tidak dapat dikenali dan sepenuhnya anomali. Disitulah individu yang sangat istimewa yang akan kita panggil Matt Tera masuk. Matt adalah pria biasa berusia 24 tahun tanpa ada yang menarik darinya. Tentu, dia pria yang baik, dia pintar, dia hebat dalam permainan catur dan video game, dan memiliki ingatan yang mengesankan untuk hal-hal sepele sains, tapi tidak ada yang aneh tentang dia. Setiap hari dia akan bangun pergi bekerja di permainan papan dan toko buku komik, mengobrol dengan rekan kerjanya, dan melakukan beberapa penjualan, pulang ke rumah, membuat makan malam, bersantai, dan pergi tidur, siap untuk melakukan semuanya lagi keesokan harinya. Itu bukan kehidupan yang glamor atau yang mengasyikkan, tapi itu adalah kehidupan yang menyenangkan dan dia senang menjalaninya. Suatu malam, Matt mengalami kesulitan tidur. Dia berguling-guling bangun setiap beberapa menit dengan perasaan sakit yang tumpul di perutnya. Dia tidak merasa demam atau sakit dan rasa sakitnya tidak tajam atau menunjukkan keadaan darurat. Jadi dia mengabaikannya sebagai gangguan pencernaan dan mencoba kembali tidur. Kita pernah mengalaminya kan? Akhirnya dia tidur, dia bangun keesokan paginya dengan mata kabur dan kelelahan karena malam yang buruk, tapi rasa baik-baik saja. Dia turun dari tempat tidur, merenggangkan tubuh, dan menuju ke kamar mandi untuk menyikat gigi. Di sana di cermin dia melihat sesuatu yang membuatnya berpikir dia mungkin masih bermimpi. Dia mencubi dirinya sendiri dan menemukan bahwa dia memang terjaga. Saat dia sedang tidur, entah bagaimana tubuhnya telah berubah menjadi sesuatu yang sama sekali tidak mungkin. Di tempat perutnya dulu berada ada bola biru, hijau, dan coklat yang mengingatkannya pada foto yang pernah dilihatnya. Gambar bumi diambil dari stasiun luar angkasa internasional. Setelah menelpon ke kantor dan menjelaskan dengan suara terbata-bata bahwa dia tidak akan datang hari itu, Matt melakukan satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan. Dia pergi ke rumah sakit. Tentu saja para dokter tidak tahu apa yang harus dilakukan padanya. Bukannya mereka bisa mengeluarkan usus buntunya dan memberinya antibiotik. Tidak ada dari mereka yang pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Untungnya baginya, seorang dokter tahu lebih banyak daripada yang dia katakan. Matt tidak akan menjadi manusia pertama yang mengembangkan sifat anomali yang aneh dan kemudian terhuyung-huyung ke rumah sakit terdekat untuk perawatan. Itulah mengapa organisasi SCP memiliki agen yang ditempatkan di rumah sakit besar di seluruh dunia, dan salah satu dokter tersebut adalah pria yang merawat Matt. Pada sisi negatifnya, dia tidak akan menikmati kebebasannya lebih lama lagi. Sisi baiknya, biayanya jauh lebih murah daripada kunjungan ke rumah sakit biasa yang tidak diasuransikan. Jadi agen lapangan memanggil atasannya menghapus catatan Matt dari rumah sakit, dan segera setelah itu sekelompok agen organisasi datang untuk mengambil inang yang bingung dan malang dari apa yang akan dikenal sebagai SCP-007. SCP-007 ditemukan di dalam rongga perut di tubuh Matt, juga disebut sebagai subjek, tepat di bawah tulang rusuknya tempat perutnya berada. Sebagian besar perutnya benar-benar hilang, termasuk otot, kulit, dan organ yang biasanya diperlukan untuk kelangsungan hidupnya. Namun dia tampaknya tidak mengalami rasa sakit atau bahkan ketidaknyamanan dari kondisinya. SCP-007 sendiri adalah planet berbentuk bola, terdiri dari tanah dan air, tidak ada satupun yang benar-benar menyentuh bagian tubuhnya. Planet ini menyerupai duplikat miniatur bumi berdiameter sekitar 60 cm, dengan pola cuaca dan tarikan gravitasinya sendiri yang tampaknya tidak memiliki efek apapun pada subjek, juga tidak terpengaruh oleh gerakan atau perilakunya. Ada juga berbagai organisme kecil yang tinggal di permukaan planet yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Meskipun sangat menyerupai bumi, ada beberapa perbedaan penting. Jelas, alih-alih mengambang di ruang angkasa dan berputar mengelilingi matahari, planet ini tampaknya tidak memiliki orbit. Tidak pasti dari mana organisme di planet ini mendapatkan cahayanya, meskipun tampaknya itu bukan matahari kita, karena organisme tersebut tidak menunjukkan efek negatif apapun dari kurangnya sinar matahari dan adanya cahaya buatan di lokasi organisasi. Ada benua yang terlihat di permukaan planet dikelilingi oleh lautnya, tapi tidak menyerupai garis benua yang dapat dilacak ke titik manapun dalam sejarah bumi kita. Adapun kehidupan di planet kecil organisme yang menavigasi permukaan dunia di dalam perut Matt, ada lusinan spesies yang dapat diidentifikasi yang memiliki kemiripan dengan makhluk di bumi. Ada ternak seperti sapi berwarna biru, spesies burung yang tampaknya memiliki sisik, pohon merah dan jingga, dan kehidupan tumbuhan lainnya, dan dua spesies cerdas yang secara mencolok dan sangat mirip dengan manusia dalam penampilan dan perilaku. Pengamatan spesies cerdas ini melalui mikroskop dan pencitraan digital telah mengungkapkan bahwa mereka beroperasi sebagai masyarakat dan secara konsisten mengembangkan dan meningkatkan teknologi mereka. Meskipun teknologi mereka sangat mendasar ketika Matt pertama kali dibawa ke penahanan, menyerupai peradaban manusia nomadik awal. Itu telah berkembang ke tingkat kemanusiaan abad ke-15. Tim peneliti yang ditugaskan ke SCP-007 telah memperhatikan pengenalan terbaru dari versi mesin cetak yang digunakan untuk menghasilkan apa yang tampak seperti
seperti pamflet dan bahkan seluruh buku. Bahasa yang digunakan untuk mencetak buku-buku ini tidak dapat dikenali, sehingga isi dari materi-materi ini saat ini tidak diketahui. Tapi warga planet ini jelas memahami kata-kata tertulis dan baik teknologi maupun keinginan untuk membagikannya di antara mereka sendiri. Mereka juga telah mengembangkan sistem pertanian. Pertanian mereka telah berkembang sampai pada titik menggunakan penemuan-penemuan baru seperti kincir angin yang digunakan untuk menggiling biji-bijian, gerobak dorong yang digunakan untuk mengangkut tanaman dan persediaan lainnya, dan praktik rotasi tanaman. Sayangnya dengan perkembangan positif ini muncul kemampuan untuk meningkatkan konflik dan mengorbankan perang. Mereka tampaknya telah menciptakan parasut, pupuk mesiu dan bahan peledak lainnya, dan versi senapan moncong mereka sendiri. Namun terlepas dari keburukan pertempuran ada juga keindahan. Orang-orang di planet ini telah menciptakan cara baru untuk mengekspresikan diri dengan apa yang hanya bisa digambarkan sebagai instrumen baru, sangat mirip dengan piano, mandolin, dan bagpipe. Betapa menyenangkan dan bahkan mengharukan untuk menyaksikan makhluk-makhluk kecil ini tumbuh dan berubah, membangun masyarakat miniatur mereka sendiri. Itu juga sedikit meresahkan, karena orang-orang ini terus maju dengan kecepatan yang begitu cepat. Masuk akal bahwa mereka pada akhirnya akan mengejar kita atau bahkan melampaui kita dalam hal teknologi. Tim peneliti belum melakukan upaya apapun untuk berkomunikasi dengan penghuni planet perut. Khawatir akan mempengaruhi perkembangan masyarakatnya dengan cara apapun atau mengorbankan kemampuan mereka untuk mengamati mereka tanpa mengganggu. Tapi mereka mungkin tidak dapat mempertahankannya lebih lama. Apa yang akan terjadi jika makhluk kecil ini terus mengikuti jejak kita dan membuat program luar angkasa mereka sendiri? Jika mereka meninggalkan atmosfer planet mereka akan menemukan kebenaran bahwa dunia mereka terkubur dalam perut yang bagi mereka adalah manusia raksasa. Kenyataan itu akan cukup untuk menghancurkan kewarasan banyak dari kita dan kemungkinan besar akan menyebabkan kekacauan di dunia mereka. Ada banyak perdebatan di antara tim peneliti tentang apa yang harus dilakukan jika ini harus terjadi. Beberapa bersikeras bahwa tim harus terus mengamati secara pasif sampai masalah muncul. Sementara yang lain percaya bahwa mereka harus berusaha melakukan kontak dengan penghuni planet ini untuk melunakkan persepsi mereka ketika mereka mencoba eksplorasi luar angkasa. Saat ini perdebatan sedang berlangsung karena tim peneliti mengawasi perkembangan peradaban kecil tersebut. Mudah-mudahan jika mereka akhirnya melakukan kontak, mereka akan menemukan cara untuk memperjelas bahwa kita datang dengan damai. Jadi siapa Metera? Subjeknya, dia adalah seorang pemuda yang sangat cerdas dengan sikap santai yang mengejutkan terhadap sifat anomali tubuhnya. Ketika ditanya tentang planet ini, dia hanya berkata, "Saya baru saja bangun suatu hari dan itu dia. Saya tidak tahu bagaimana itu sampai di sana." Pengujian mengungkapkan bahwa dia secara genetik manusia dan tidak ada yang aneh atau bahkan penting tentang sisa tubuhnya. Dia memberikan namanya dengan sukarela setelah tiba di organisasi SCP, tapi tidak seorang pun dari nama dan usianya yang pernah tinggal di daerah asalnya menurut catatan publik. Untuk memverifikasi identitasnya, dia dapat menunjukkan kartu jaminan sosial dan SIM yang tampaknya tidak dipalsukan atau diubah dengan cara apapun. Namun ketika angka-angka dijalankan melalui sistem, tidak ada kecocokan. Secara resmi, pria itu tidak ada. Tidak sepenuhnya pasti dari mana dia berasal atau mengapa tidak ada catatan tentang dia, tapi seorang peneliti berpendapat bahwa dia entah bagaimana menyeberang dari dimensi paralel atau bahwa kehadiran planet perutnya menambahkan semacam efek berbahaya kognito padanya, bahwa menghapus semua persepsi tentang dia dari catatan apapun. Apapun masalahnya, dari manapun dia berasal, dia ada di sini sekarang. Karena dia belum mencoba melarikan diri atau bahkan menunjukkan keinginan untuk meninggalkan lokasi organisasi, tidak ada prosedur penahanan yang ketat. Satu-satunya prosedur penahanan aktif untuk SCP-007 adalah untuk keselamatan dan keamanan subjek. Dia tinggal di ruangan tertutup yang diisi dengan perabotan dan barang-barang lainnya yang diberikan atas permintaan selama tidak menimbulkan resiko keamanan. Kamar subjek berisi kursi malas, tempat tidur, kursi beanbag, televisi dengan akses ke beberapa layanan streaming film dan televisi, sejumlah konsol video game, mesin espresso, microwave, kulkas, sepeda olahraga, dan rak buku yang penuh dengan buku dan novel grafis. Meskipun dia tampaknya tidak membutuhkan makanan atau air untuk bertahan hidup, dia menikmati konsumsi makanan dan minuman, dan terutama menyukai kopi, soda, jus anggur, krim asam, dan keripik kentang bawang, mangga, dan sesekali makanan Chinese. Hal yang dia seopini dengan Dr. Clef yang eksentrik. Kepala penelitian ditugaskan ke SCP-007, Dr. Joe ada jadwal permainan catur mingguan dengan Matt, di mana dia mengevaluasi kesehatan mental dan kesejahteraan emosional subjek secara umum. Selama permainan ini, keduanya telah mengembangkan hubungan persahabatan dengan masing-masing orang, menang sekitar separuh waktu. Matt bertanya tentang keluarga Dr. Joe dan sebagai balasannya, Dr. Joe memeriksa situasi penahanannya, melihat apakah ada sesuatu yang dapat diberikan organisasi untuk membuat waktunya bersama mereka lebih nyaman. Baru-baru ini, Matt meminta komputer dengan koneksi internet, terutama agar dia dapat memainkan video gamenya dalam model co-op online. Tapi permintaan ini ditolak karena khawatir akan membahayakan keamanan organisasi. Simpati dengan keinginannya untuk ditemani, Dr. Joe telah mulai mengizinkan subjek untuk mengunjungi SCP-507 yang akan mampir ke fasilitas penahanannya selama periode tidak aktifnya untuk menonton film atau beberapa video game. Matt menggambarkan 507 sebagai sahabatnya selain Dr. Joe. Terlepas dari dunia rumit yang entah kenapa
mengambang di tubuhnya, subjek menjalani kehidupan yang relatif sederhana. Dia tidak tampak gelisah atau marah sama sekali, bahkan dia tampaknya senang. Meskipun masa depannya tidak pasti dan dia hidup melalui pengalaman anomali yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia mungkin salah satu anomali paling bahagia yang ada di organisasi SCP, dan pasti salah satu yang paling damai dengan status anomalinya. Apapun yang terjadi selanjutnya untuknya, dia mungkin akan siap untuk itu dengan senyuman, dan ada sesuatu yang kita semua bisa pelajari darinya. Sekarang tonton SCP-662 Bel Tangan Pelayan dan SCP-507 Lompat Dimensi yang Enggan untuk SCP humanoid yang lebih tidak biasa tapi tidak berbahaya.